Gimana sih dapat cuan dari rumah di usia 50 plus? Apa sih sebenarnya yang motivasi mereka untuk bekerja di usia yang sudah 50 plus? Lebih cocok dengan kegiatan yang Bapak Ibu juga sering in touch gitu di kehidupan sehari-hari. Untuk menuju menjadi afiliator lansia. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sekilas terkait dengan entrepreneur tapi dalam bidang digital. Untuk itu kami persilakan Bung Deo Savero dari Digital Marketing PT Unimax Power. Kami persilakan tepuk tangan yang meriah untuk Bung Deo. Oke, selamat sore Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Saya ucapkan terima kasih buat Bu Puji, buat Bu Nia Aminah, dan buat Bu Sri udah mendukung acara ini. Nah, sore hari ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih dapat cuan dari rumah di usia 50 plus. Mungkin banyak yang berpikir bahwa kayak 50 tuh mulai terbatas dan segala macam. Padahal enggak, banyak sekali opportunity yang tersedia di zaman sekarang ini dengan adanya kemajuan digital, kemajuan handphone dan segala macamnya. Oke, siapa ibu-ibu bapak-bapak di sini yang di usia 50 plus masih ingin berkarya, masih ingin produktif dan masih ingin berdampak? Nah, itu pastinya yang masih diinginkan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Nah, ternyata Bapak Ibu ini nggak sendirian. Karena menurut data dari BPS, 37% usia 50 plus di Indonesia ini masih aktif bekerja. Bahkan 20% dari mereka itu berusia 65 tahun ke atas dan masih tetap bekerja. Nah, banyak yang ditanya melalui survei kayak, apa sih sebenarnya yang motivasi mereka untuk bekerja di usia yang sudah 50 plus? Rata-rata dari mereka menjawab untuk ingin tetap produktif, malah punya banyak waktu setelah pensiun, ingin pendapatan tambahan, ingin berbagi pengalaman jadi inspirasi, terbukanya peluang digital di masa sekarang, dan ingin membangun kebanggaan terhadap diri sendiri. Banyak nggak nih Bapak Ibu di sini yang ngerasa relate dengan hal-hal di sini gitu, yang masih semangat buat bekerja gitu? Masih ya pastinya ya, merasa seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya di zaman sekarang ini banyak sekali peluang digital. Banyak sekali ini sudah memajukan dan memberi peluang bagi usia-usia lansia yang masih ingin berkarya dan ingin tetap produktif. Nah, Bapak Ibu di sini siapa nih yang mau peluang bisnis, peluang entrepreneur yang dimana bisa dikerjakan dari rumah, tidak perlu kemampuan teknik tinggi, waktu kerja fleksibel, tidak perlu modal besar, bisa menjadi inspirasi dan tetap aktif beri dampak positif. Siapa nih Bapak Ibu di sini yang kira-kira masih pengen nih untuk siapa yang tertarik dengan peluang seperti ini dengan adanya peluang-peluang digital yang ada gitu. Oke. Nah, di zaman sekarang ini ada yang namanya afiliator TikTok Shop. Gimana sih sebenarnya afiliator TikTok Shop? Jadi afiliator TikTok Shop itu sebenarnya adalah sebuah program yang diberikan oleh TikTok Indonesia, di mana siapapun di sini, umur berapapun itu bisa untuk menjualkan produk orang lain tanpa keluar modal, tanpa perlu ngurusin stok, tanpa ngurusin pengiriman. Bapak Ibu tinggal menjualkan secara online dengan cara mungkin bisa membuat konten ataupun melakukan video live dan segala macamnya seperti itu. Nah, mengapa sih afiliator TikTok Shop ini cocok untuk usia 50 plus? Yang pertama, tidak menguras waktu dan menguras tenaga. Di mana tidak ada kewajiban untuk bekerja 8 jam, jamnya bisa disesuaikan dengan agenda Bapak Ibu sendiri. Terus juga
nggak terlalu banyak menyita waktu karena hanya bikin konten ataupun nge-live, itu pun bisa disesuaikan dengan agenda Bapak Ibu. Semisal mau nge-live 1 jam, 2 jam, itu bisa disesuaikan. Untuk bikin konten juga bisa disesuaikan, sehari mau 1 konten, 2 konten, atau seminggu cuma 2-3 konten, itu tidak masalah. Nah, selain itu Bapak Ibu tidak perlu modal, karena di sini semua orang ini bisa tinggal bikin konten pakai produk yang memang Bapak Ibu ingin jualkan, seperti itu. Selain itu tidak perlu mengurusi stok dan pengiriman, karena itu akan diurus oleh brand sendiri, seperti itu. Selain itu juga komisinya nggak usah ribet untuk klaim-klaimnya, akan langsung dikirim, ditransfer ke rekening Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Nah selanjutnya jualan apa nih, gitu kan pertanyaannya. Nah untuk berjualan di TikTok Shop ada beberapa kriteria yang mungkin memang cocok untuk usia 50 plus. Dan gimana sih menjual produk yang mudah untuk dijual, seperti itu. Yang pertama, Bapak Ibu sendiri sudah menggunakan atau mengonsumsi produk tersebut sehingga Bapak Ibu bisa memberikan bisa memberikan testimoni seperti itu. Karena testimoni ini salah satu teknik marketing yang sangat-sangat powerful. Selain itu, produknya harus dibutuhkan target market. Jangan jualan sesuatu yang target marketnya terlalu kecil atau terlalu spesifik seperti itu. Nah, selanjutnya legalitasnya terjamin Bapak Ibu. Jangan sampai ngejualin produk-produk yang nggak ada pajaknya, nggak ada legalitas perusahaannya tidak jelas dan segala macam. Karena itu Bapak Ibu menjual sesuatu itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu sesuaikan dengan personal branding Bapak Ibu. Kalau semisal udah kayak case handphone dan segala macam, itu malah kurang cocok seperti itu. Mungkin lebih cocok dengan kegiatan yang Bapak Ibu juga sering in touch gitu di kehidupan sehari-hari. Kayak semisal vitamin, ataupun semisal peralatan rumah tangga, terus perlengkapan rumah tangga seperti sabun dan segala macamnya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh yang memang cocok untuk barang yang cocok untuk usia 50 plus. Yang seperti saya sudah sampaikan ada produk kesehatan dan juga peralatan rumah tangga. Nah, kenapa 2 produk ini cocok? Karena ada stigma masyarakat bahwa kalau semisal orang lanjut usia itu lebih menjaga kesehatan. Jadi saat kita mempromosikan barang produk kesehatan, itu akan lebih dipercaya oleh market yang nonton seperti itu. Yang kedua adalah peralatan rumah tangga. Karena ya pengalaman Bapak Ibu semua dalam mengurus rumah tangga dan segala macamnya itu pasti asam garamnya lebih banyak dibanding orang-orang usia muda. Nah, gimana simulasi komisinya? Jadi di TikTok Shop ini berbagai macam banyak banget kayak produk yang memang bisa dijual melalui affiliate program. Nah, komisinya pun sendiri-sendiri, Bapak Ibu ada yang 5%, ada yang 20%, ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang 3%, seperti itu. Dan ini bisa disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Nah, di sini contoh, kalau produk rumah tangga harga sapu sekitar 30.000, saya sudah cek di TikTok Shop. Dan komisinya misal 10%. 10% ini saya ngambil yang cukup tinggi gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu jual 10 berarti 30.000 dikali 10% dikali 10. Berarti saat Bapak Ibu menjualkan semisal sapu seharga 30.000 dan mendapat komisi 10% dan menjualkan 10 unit, Bapak Ibu akan mendapat 30.000 seperti itu. Atau semisal produk kesehatan namanya Alpha Propolis, itu harganya 185.000 di TikTok Shop. Dan komisinya itu 20% Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di sini menjualkan 5 saja, itu berarti Bapak Ibu akan dapat 185.000 dikali 20% dan dikali 5. Berarti Bapak Ibu akan mendapatkan Rp185.000 seperti itu. Itu perhitungan komisi yang ada di TikTok Shop. Nah,
selanjutnya gimana cara menjadi sukses menjadi afiliator TikTok? Yang pertama memiliki pengalaman empiris dengan produk seperti yang tadi saya bilang bahwa sudah menggunakan atau mengkonsumsi seperti itu. Jadi bisa membuat review jujur seperti itu. Selanjutnya bangun personal branding yang baik seperti itu. Kalau semisal usia lanjut bisa membuat konten-konten tentang semisal pengalaman hidup atau semisal konten-konten tentang kesehatan, konten-konten tentang rumah tangga seperti itu. Dan yang paling penting Bapak Ibu, jangan bikin review palsu gitu karena akan ketara gitu lama-lama. Misal Bapak Ibu mempromosikan barang A yang sebenarnya barangnya kurang bagus gitu, tapi supaya laku dilebih-lebihkan seperti itu. Nah, mungkin akan di awal ini akan menjual gitu ya, laku banyak. Tapi setelah orang-orang ini menggunakan produknya, mengkonsumsi produknya, itu akan kelihatan, oh kok nggak sebagus yang diceritakan seperti itu. Nah nanti next selanjutnya Bapak Ibu kalau mempromosikan suatu barang itu akan, jangan beli dari inilah karena yang kemarin kok hasilnya kurang bagus seperti itu. Jadi review jujur ini sangat-sangat penting Bapak Ibu. Nah selanjutnya mungkin Bapak Ibu di sini berpikir kayak, wah saya udah lanjut usia terus kayak nggak terlalu, saya gaptek, itu yang banyak banget dirasakan oleh lansia. Nah tapi ada salah satu afiliator tertua di Indonesia namanya Kakek Mustar. Kakek Mustar ini udah berusia 104 tahun Bapak Ibu. Dan dia masih punya semangat untuk jadi afiliator TikTok. Dan dalam 8 bulan, beliau Bapak Kakek Mustar ini sudah mendapat 6.000 followers Bapak Ibu. Ini luar biasa banget. Setelah saya bedah, kenapa Kakek Mustar ini bisa jadi salah satu afiliator yang sangat menarik gitu ya. Karena yang pertama, personal brandingnya ini cocok Bapak Ibu. Beliau ini menjual bahwa saya ini orang tua tapi masih semangat untuk jualan, masih semangat untuk berkarya. Sehingga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda, sehingga banyak orang yang bersimpati, terus melakukan follow, mengikuti live-nya, dan segala macam. Selain itu pemilihan produk dari Kakek Mustar ini sendiri juga pas. Beliau ini banyak menjualkan produk-produk rumah tangga, seperti itu. Nah, dan Kakek Mustar ini nggak satu-satunya di Indonesia. Banyak banget beberapa orang juga dan ini salah satu contohnya lagi. Ada yang namanya Toko Pak Yusuf. Beliau ini menjualkan pakaian seperti sarung dan baju gamis dan segala macamnya. Dan dalam 30 hari terakhir Bapak Ibu, Toko Pak Yusuf ini yang udah usianya lanjut, itu berhasil menjual produk dengan nilai 12.300.000 Bapak Ibu. Ini angka yang cukup bagus ya dibanding yang lain gitu. Ini membuktikan bahwa ini merupakan peluang yang jelas gitu bagi Bapak Ibu berusia lanjut untuk berjualan melalui TikTok Shop afiliator. Seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu ada Bapak Joko Pitono. Beliau ini juga menjualkan pakaian. Dan dalam 30 hari terakhir Bapak Ibu beliau ini berhasil menjualkan produk senilai 25 juta rupiah. Seperti itu. Dan followers dari Bapak Joko Pitono sendiri itu ada di 138.000 Bapak Ibu. Jadi angka usia itu hanyalah angka Bapak Ibu. Selama kita bisa mengambil peluang yang disesuaikan dengan apa sih modal kita yang kita punya gitu. Kalau semisal usia 50 plus gitu ya. Bisa disesuaikan kontennya, pembawaannya, jangan yang terlalu semisal terlalu energetik gitu ya. Mungkin bisa lebih menunjukkan sisi yang bijaksana, kalem, mengayomi seperti itu. Itu bisa jadi salah satu angle yang digunakan untuk personal branding Bapak Ibu untuk menjadi afiliator seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, persyaratan jadi afiliator TikTok Shop gimana? Caranya gampang Bapak Ibu. Yang pertama punya akun TikTok Shop, punya TikTok yang pertama. Selanjutnya memiliki akun TikTok Shop. Kalau udah punya akun TikTok, punya akun TikTok Shop seperti itu. Selanjutnya setelah punya akun TikTok Shop, mendaftarkan diri sebagai afiliator. Dan setelah mendaftarkan diri sebagai afiliator,
Yang harus dilakukan adalah menjual barang yang tidak melanggar ketentuan dari TikTok Shop Indonesia. Nah, salah satu memang sebenarnya banyak produk-produk yang mungkin lolos dari pengawasan TikTok Shop sendiri. Ada barang-barang yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, barang-barang seperti itu kalau bisa jangan diambil karena tidak bisa bermain panjang. Nanti suatu saat akan di take down sama TikTok Shop Indonesia seperti itu. Sehingga upaya yang Bapak Ibu ini udah lakukan gitu kan, bikin konten, nge-live dan segala macam mulai rame, nanti produknya hilang dan nggak bisa dilanjutkan untuk berjualan seperti itu. Nah, paling segitu aja dari saya Bapak Ibu untuk pemaparan materi singkat tentang gimana untuk mendapat cuan dari rumah di usia 50 plus. Semoga berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Iya, mungkin ada yang bertanya, silakan kalau ada pertanyaan angkat tangan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, mumpung Bung Deonya masih ada di sini. Ya, oke, sebentar. Gini ya, Mas yang paparkan tadi adalah kita berkeinginan untuk menjadi afiliator, tapi kita udah usia. Dan memang kami jujur, kami gaptek. Tapi kami yang udah usia 60 plus, itu pingin kita untuk menjadi afiliator. Kepada siapakah atau ada wadah dari afiliator muda itu yang bisa menampung kami, membimbing kami untuk menuju menjadi afiliator lansia. Terima kasih. Nah, pas banget Bapak Ibu pertanyaannya. PT Unimax Power ini sedang menyediakan wadah, membangun wadah bagi usia lansia untuk mengadakan pelatihan menjadi afiliator usia lanjut seperti itu Bapak Ibu. Caranya gampang banget, tinggal daftar melalui WA, WhatsApp di nomor 0811 813 1000. Nah di sini kita akan melakukan pelatihan afiliator sebanyak 3 sesi untuk 15 orang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah karena memang keterbatasan tempat dan segala macamnya, PT Unimax Power ini baru dapat menampung 15 orang untuk yang batch pertama. Seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen belajar lebih lanjut nih mengenai TikTok Shop, kayak mulai gimana sih cara daftarnya, terus bagaimana menjadi afiliator yang baik, bagaimana membuat konten yang baik, bagaimana melakukan live yang baik, seperti itu bisa menghubungi dan mendaftar untuk bergabung dengan tim afiliator lansia di PT Unimax Power di nomor berikut. Ya, silakan. Ada pertanyaan lain? Silakan tunjuk tangan. Mumpung masih ada waktu, silakan kita kasih satu pertanyaan lagi. Ini Mas mau Ya. nanya bagaimana supaya akunnya tidak hilang tadi. Oke. Terima kasih. Oke, gimana cara akunnya tidak hilang? TikTok ini merupakan platform yang cukup sensitif dibanding platform yang lain. Mereka ini cukup strict dengan peraturan-peraturan seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau misal ngomong gimana, kenapa hilang? Oh ini bisa panjang banget, bisa berjam-jam karena TikTok punya ratusan peraturan seperti itu. Mungkin saya ringkas menjadi beberapa poin-poin penting aja ya seperti itu Bu. Yang pertama, saat Bapak Ibu membuat konten itu dilarang terlihat produk nikotin. Selain produk nikotin, Bapak Ibu tidak boleh membuat testimoni yang berlebihan seperti misal minum vitamin A besok sehat. Nah, itu dilarang Bapak Ibu karena terlalu menjanjikan seperti itu.
Mungkin bahasanya bisa perhalus, lebih soft selling seperti itu. Kayak pengalaman saya menggunakan sekian minggu, kesehatan saya dari yang sebelumnya A menjadi B, seperti itu. Lebih ke testimoni-testimoni pribadi aja Bapak Ibu, seperti itu. Terus selanjutnya mungkin ada juga kasus yang hilang, itu karena copyright Bapak Ibu, hak cipta. Jadi saat Bapak Ibu ini menjualkan barang di konten keranjang kuning, itu diusahakan jangan menggunakan lagu-lagu yang memiliki hak cipta seperti itu. Selain itu jangan menyebut platform lain, semisal bisa belanja di toko A, bisa belanja di platform B, bisa hubungi saya di WhatsApp di mana. Itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Jadi kan Bapak Ibu nanti kalau misal sudah jadi afiliator, sudah menautkan keranjang kuning, ya udah stop sampai situ aja. Jangan bisa WA saya di sini. Seperti itu, karena itu melanggar ketentuan TikTok Shop. Selain itu jangan ada merek Bapak Ibu. Merek yang memang terlalu obvious ya, terlalu jelas gitu. Misal bajunya ada merek tertentu, itu juga memiliki potensi untuk akunnya hilang atau segala macamnya. Nah, kemungkinan selanjutnya itu adalah hilang saat live Bapak Ibu. Seperti misal Bapak Ibu menjualkan produk kesehatan seperti itu ya. Nama penyakit itu tidak boleh disebutkan. Begitu pula untuk bikin konten Bapak Ibu. Jangan menyebutkan nama penyakit. Misal batuk gitu kan. Nah itu bisa disensor. Seperti teksnya berarti BAT bintang K. Seperti itu. Nanti waktu pas soundnya di bagian situ itu disensor seperti pip atau hilang suaranya untuk jeda satu kata tersebut. Dan ini yang banyak banget kejadian dan mungkin orang nggak sadar ya. Itu adalah saat live nggak ngomong, diem doang. Kayak gitu, itu nggak boleh Bapak Ibu. Jadi saat live walaupun ada yang nonton, tidak ada yang nonton, itu harus tetap ngomong aja, so asik aja seperti itu. Bapak Ibu bisa cerita tentang pengalaman Bapak Ibu, seperti apa dan segala macamnya, seperti itu sih.